Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kan, dari tadi asik sendiri, ngapain sih? Taruh diam. Ntar aku lagi konsentrasi nih, tunggu diam. Kalau orang lagi ngajak ngomong, liatin ke sini, liatin. Ntar lu nih, bentar lagi mau menang nih. Perhatiin orang, perhatiin. Diam. Ini apaan sih? Kang kalah, pakai ikut campur segala, kalah itu. Lagi itu kuping apa tantelan wajan sih? Tantelan wajan, itu mata apa kelereng, nggak ngeliat kuping. Ya kuping, kalau itu kuping, kenapa nggak dengar? Dari kemarin udah dibilang, jangan sering main game, ya. Karena ini bulan puasa, maksimalin buat ibadah. Bilang aja kalian berdua iri, nggak bisa main game keren kayak begini kan? Emang kamu nggak tahu bahaya dari kecanduan main game online? Mana ada bahayanya? Ini kan seru-seruan, game online tuh lagi booming, lagi viral, gaul. Jangan lihat serunya doang, gaulnya, tapi lihat sisi negatif dari itu. Nggak ada itu mah. Ya ada nih ya, ada yang matanya rusak gara-gara sering main game, kena gangguan mental. Tuh, ada yang emosional, sampai mencuri demi main game. Ada juga yang berani ngelawan orang tua demi main game online. Alah, itu mah akal-akalan kalian berdua, nakut-nakutin aku doang kan? Tahu. Iya lagi ngapain sih main game terus? Kalau sekali doang tuh boleh buat hiburan, tapi jangan sampai kecanduan begini. Betul. Tanya sekarang ya, sehari main game berapa jam? Dari pagi sampai sahur sih. Kacau. Ya nggak apa-apa kan HP aku, ngapain aku ngatur? Iya, dari pagi sampai sahur tuh. Pasti sholatnya gimana? Baca Qur'annya gimana? Zikirnya gimana? Tuh, ibadahnya gimana? Ayo. Iya sih. Kendor. Kayak sanakul kendor. Mana ada, ini udah ketat banget nih sampai pelutnya nih udah mau membludak begini, udah mau berontak nih. Ya daripada main game terus, lupa waktu, lupa ibadah, udah mending ibadah, baca Quran, sholawat. Emangnya nggak mau dapat syafaat dari Nabi? Ya mau lah. Ya udah maaf. Aku janji nggak bakal. Bolak-balik. Nah begitu tuh. Yang nggak bakal main game lagi dah. Iya. Daripada main game, mending sekarang kita lihat tayangan yang ini. Pemirsa Hasanah, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa kelak di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya Rasul yang memohonkan syafaat kepada Allah untuk umatnya. Maka berbondong-bondong umat manusia akan merapat dan mendekati beliau pada hari yang maha dahsyat itu. Hari itu adalah hari di mana seluruh umat manusia dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan selama hidup. Karena itu, tidak semua umatnya dapat mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, akan ada orang-orang Muslim yang akan dekat dengan Nabi SAW di hari itu. Pertama, orang-orang yang memiliki akhlak dan perilaku baik dan mulia. Seperti apa mereka itu? Mereka itu orang yang lembut, bukan orang yang keras, tidak suka menghina sesama, dan tidak sombong. Maka orang yang melakukan 3 perbuatan tersebut akan menjadi orang yang paling jauh dari Nabi pada saat hari kiamat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu keutamaan bersalawat kepada beliau adalah orang tersebut termasuk orang yang dekat tempatnya dengan Nabi pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara kalian yang paling dekat dariku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat terhadapku. Hadis riwayat Baihaqi. Dan ketiga, orang-orang yang dekat dengan Nabi di hari kiamat kelak adalah keluarga beliau, ahli baitnya,
sebagaimana Rasul pernah mengatakannya dalam berbagai kesempatan yang dapat kita baca dalam beberapa riwayat. Sebaliknya, pada hari kiamat, ada kaum muslim yang dijauhi oleh nabinya sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Mereka itulah yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, orang di antara kalian yang paling aku benci dan mendapat tempat yang jauh dariku adalah Anda yang banyak berbicara tidak bermanfaat, yang sering merendahkan orang lain, dan yang tidak mau kalah saat berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan pada kita sebagai umat Nabi bahwa ada 3 sifat yang dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga sifat yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya disebabkan karena lisannya atau tutur katanya. Maka lihatlah kebiasaan kita sehari-hari yang tercermin di media sosial. Banyak di antara kita yang merasa paling benar dalam berpendapat. Yang lebih parah lagi, hal ini dipengaruhi dengan pilihan politik yang berbeda. Satu sama lain sesama umat Nabi Muhammad saling mengejek dan mengecilkan. Oleh karena itu, hadis ini mengingatkan kita untuk saling menghargai dan mencintai sesama umat manusia. Setiap orang diberikan kelebihan dan memiliki kekurangan masing-masing. Bila kita sadar akan hal ini, tentu kita saling melengkapi, bukan malah saling mengkerdilkan satu sama lain. Wallahu a'lam.